Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Bank-bank yang ada hari ini menurut saya Oke. bias kepada pengusaha kelas atas dan menengah, kurang memihak kepada usaha yang mikro dan ultramikro. UMKM ya. Sobat Kontan, jumpa lagi bersama saya Hafid Febri, langsung dari dapur redaksi Kontan dalam program Podcast Insight Kontan TV. Bersama kami telah hadir tokoh penting dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas. Selamat siang, Buya. Ya, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tentu ada banyak isu-isu hangat yang kita bisa diskusikan lebih jauh bersama Buya Anwar. Terutama baru-baru ini PP Muhammadiyah juga bikin heboh industri perbankan syariah melalui kebijakan terbarunya ya Buya, Iya. yang mendirikan Bank Syariah Matahari, dan izinnya baru terbit pada 8 Juni kemarin dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank Syariah Matahari ini adalah bank yang digadang-gadang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi bank syariah milik umat warga Muhammadiyah yang akan memberikan layanan keuangan yang diharapkan bisa memajukan perekonomian umat ya Muhammadiyah. Mungkin Buya Anwar bisa menjelaskan latar belakang dari pendirian bank syariah tersebut. Iya, jadi ini kalau kita bicara tentang bank syariah itu ada dua jenis atau dua kategori. Yang pertama adalah bank umum syariah, yang itu juga bisa menjadi bank devisa ya. Yang kedua adalah BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, yang ramai akhir-akhir ini di media itulah bukannya bank milik Muhammadiyah yang BUS, tapi adalah BPRS. BPRS. Iya. Jadi kalau di media itu beragam sekali, saya lihat ini Iya, perlu diluruskan ya. Oke. Yang didirikan oleh Muhammadiyah Muhammadiyah. itu bukan Bank Umum Syariah, Tapi BPRS. tapi BPRS, Bank Perkreditan ya. Bank Pembiayaan Pembiayaan Rakyat Syariah. Rakyat Syariah BPRS. Oke. Jadi saya itu tahun 90-an bertugas sebagai pembantu rektor di IKIP Muhammadiyah Jakarta yang sekarang bernama UHAMKA. Oke. Jadi waktu itu pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan BPR konvensional. Nah, lalu PP Muhammadiyah lewat Pak Lukman Harun, Prof. Dr. Ismail Suni mengambil inisiatif untuk mendirikan BPR. Dan berilah BPR Matahari Artadaya Di tahun sekitar tahun 91. 91. Oke. Jadi BPR Matahari Artadaya itu rasa-rasanya ya, itulah BPR di lingkungan umat yang pertama. Tuh. Oke. Kemudian juga Pak Lukman Harun mendirikan BPR yang serupa di Lubuk Alung, Sumatera Barat. Oke. Jadi PP Muhammadiyah waktu itu sempat mendirikan dua BPR. Dua Yang satu BPR. Matahari Terdaya, yang kedua yang di Lubuk Alung, Oke. Sumatera Barat. Nah, itu sebagai pendiri ya. Tapi nama saya tidak ada di situ. Cuma saya waktu itu status pembantu rektor 2. Oke. Di UHAMKA ya. Ya, di IKIP Muhammadiyah. IKIP Ya, Muhammadiyah. sekarang bernama UHAMKA. Oke. Itu semua dananya dari IKIP Muhammadiyah Jakarta. Saya. Saya waktu itu pembantu rektor 2 bidang keuangan. Jadi saya lah yang mensupport apa itu. Oke. Tetapi ada dana pihak ketiga, karena harus ada dana pihak ketiga, dana DPK ya. di luar Muhammadiyah harus Ya, ada juga. Oke. Tapi persentasenya kecil sekali. Nah, jadi sampai tahun 2024 BPR tersebut masih konvensional. Saya sudah berkali-kali meminta supaya dikonversi ke syariah. Oke. Karena saya ini dosen ekonomi syariah, lalu bank yang saya pernah dirikan tidak dikonversi ke dalam Syariah. syariah gitu. Nah, tidak jalan-jalan juga, lalu akhirnya saya rekrut saudara Iman namanya sama Mbak Lina. Mereka itu dari Bank Mega Syariah untuk menangani manajemennya. Oke. Tuh, dan setelah saudara Iman dan Mbak Lina ini masuk ke dalam jajaran direksi, maka diuruslah. Oke. Ya sekitar 1 tahun lah ya, tuntas lah apanya. Dan itulah kata orang OJK sudah mengeluarkan apa? Izin ya, Izin. bagi bank Izin operasional Bank Matahari Syariah ya. Bank Matahari Syariah, Bank Syariah Matahari gitu ya. Oke. Jadi Jadi
semestinya itu diklasifikasi di kategori ya, Iya. bahwa Bank Syariah Matahari ini adalah bukannya BUS, bukan usaha Bank Umum Syariah, tapi adalah BPR Syariah ya. BPR Syariah dan yang merupakan pengembangan lanjutan dari BPR Matahari Artadaya di bawah Konversi konversi dari ya? Bank BPR konvensional Matahari Yang Terdaya. di bawah naungan UHAMKA tadi ya? Iya. Oh, oke. Ya begitu cerita silsilah itu ya. Cuma ya di media nampaknya wartawan juga tidak bisa membedakan ini BUS atau BPRS yang gitu kan. Iya. Nah Buya, hingga saat ini Muhammadiyah sebenarnya, karena kalau dari pemberitaan yang beredar juga menyatakan bahwa Muhammadiyah hingga pertengahan 2025 ini sudah memiliki sekitar 15 BPRS. Apakah benar itu? Ya sekitar itu. Sekitar itu ya. Nah, tadi Buya mengatakan status Bank Syariah Matahari ini masih BPRS. Kedepannya apakah PP Muhammadiyah juga berencana untuk menaikkan lagi level BPRS ini menjadi Bank Syariah Indonesia misalnya? Atau Bank Syariah? Sebenarnya di kalangan warga keinginan untuk supaya Muhammadiyah itu punya bank umum syariah sangat kuat ya. Tapi kalau bank umum yang tidak syariah tidak akan mungkin secara organisasi. Karena apa? Karena bagi Muhammadiyah bunga dalam kurung interest adalah riba. Jadi secara organisasi tidak boleh mendirikan bank umum konvensional ya. Yang bisa itu adalah bank umum syariah. Desakan sangat kuat ya. Tetapi untuk mengimplementasinya perlu renungan, perlu pengkajian yang dalam dan bersungguh-sungguh ya. Karena Muhammadiyah kan juga pernah mengambil sebuah bank ya. Namanya Bank Sonsarindo dulu tahun awal 2000-an mungkin barangkali. Dan itu gagal ya kalau nggak salah ya. Ya gagal. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan kita belum punya pengalaman ya. Belajar dari pengalaman itu tentu Muhammadiyah akan lebih berhati-hati. Tapi ya kajian sudah dilakukan ke arah sana untuk pengembangan ke BUS jadi tadi. Kita itu yang namanya entrepreneur ya, atau yang namanya pengusaha itu gagal itu tidak boleh membuat kita jadi mutung. Nah, kawan-kawan saya banyak sekali menjadikan peristiwa kegagalan itu sebagai modal ya. Untuk mendirikan bank umum syariah. Dan banyak sekali menyampaikan ucapan selamat kepada saya karena pemberitaan yang meluas ya. Kata mereka selamat ya, Muhammadiyah sudah punya bank gitu ya. Saya benar juga ya, Muhammadiyah punya bank ya. Cuma dalam persepsi mereka itu adalah BUS. Bukan BPRS gitu ya. Itu masalahnya. Jadi salah persepsi. Tapi mungkin nggak Buya, bukan sesuatu yang mustahil juga dengan modal. Artinya Muhammadiyah sudah memulai sebuah awalan dengan terbitnya izin operasional Bank Matahari Syariah, dan Muhammadiyah juga sudah memiliki 15 BPRS yang tersebar di berbagai daerah. Tentunya ini sebuah modal yang cukup besar bagi Muhammadiyah untuk mengkonversi jaringan BPRS di daerah-daerah ini menjadi sebuah BUS. Ya jadi ada semacam SK lah ya dari OJK kepada pimpinan pusat Muhammadiyah supaya memerger BPRS yang ada di lingkungan Muhammadiyah yang ada di sebuah pulau. Ya Sumatera belum masuk, Kalimantan belum masuk, Sulawesi belum masuk, yang ada di Jawa aja dulu. Tuh, tujuannya adalah supaya Muhammadiyah punya sebuah BPRS yang kuat. Jadi kalau ada sekitar 10 sampai 15 BPRS tadi itu di merger. Nah, itu kan modalnya cukup besar tuh ya. Nah, kemudian ya di manage secara baik ya, mungkin ujung-ujungnya OJK seperti berharap, kesan saya ya, berharap supaya Muhammadiyah pada waktunya punya BUS lah gitu ya. Kesan saya nih, tapi apa ya apa tidak enggak tahu lah itu. Cuma kesan saya OJK menginginkan supaya Muhammadiyah dengan BPRS yang ada ini bisa punya sebuah BPRS yang kuat. Nah, kalau seandainya sudah punya sebuah BPRS yang kuat, apalagi gitu ya. Ya mungkin barangkali keinginan OJK supaya dikonversinya menjadi BUS gitu ya. Bank Syariah artinya OJK bisa kita tafsirkan sudah memberikan lampu hijau nih bagi Muhammadiyah yang harus direspon. Kalau menurut saya bukan berikan lampu hijau lagi ya, membentangkan karpet merah gitu ya. Karpet merah untuk Muhammadiyah. Dan OJK nampak oleh saya cukup mendukung ya, mendukung. Ya cuma saya masih menegosiasi dengan pihak OJK, terutama dengan Pak Dian Ediana ya, karena beliaulah di jajaran OJK itu yang bertanggung jawab terhadap masalah perbankan ya.
untuk memerger bank termasuk BPRS itu tidak mudah ya. Karena punya sejarah yang berbeda, ya kan, punya pengalaman yang berbeda, punya manajemen yang berbeda-beda lah, punya budaya yang berbeda-beda ya. Menyatukan yang berbeda-beda itu tidak mudah gitu ya. Jadi saya ingatkan sama Pak Dian, coba di tenggat waktu, jangan sampai itu kan maksud baik ya, maksud niatnya baik, maksudnya baik. Tapi jangan sampai niat baik, maksud baik itu membuat rontok, gitu. Oleh karena itu Pak Dian nampaknya memahamin ya. Tapi beliau tetap mengharapkan supaya yang mana saja dulu yang siap. Nah, di lingkungan Muhammadiyah juga sudah dilakukan pertemuan-pertemuan BPR tersebut. Jadi proses penjajakan sudah? Sudah rapatnya sudah berkali-kali, Bahkan Bank Syariah Matahari yang sebelumnya konvensional itu juga diajak berunding. Kan ini sudah dalam proses pengurusan konversi ke syariah kan. Jadi nampaknya yang sudah siap, yang agak siap ya, sudah agak rapi lah gitu ya. Nah, tapi nggak tahu juga apakah rapinya benar sudah rapi atau belum gitu kan ya. Itu baru 2. Itu BPRS yang ada di Jogja dan BPRS yang ada di Semarang. Itu kata Pak Dahlan Rais, salah seorang ketua DPP yang ikut menggumuli masalah itu, dalam rapat pleno PP menyampaikan ini sudah cukup bagus. Ya meskipun baru asetnya ya mendekati 1T ya, mendekati 1T. Ya tapi menurut saya ini sudah bisa dijadikan modal lah ya. Untuk aset mendekati 1 triliun ini aset setelah merger? Yang 2 ya. Yang 2 ini? Yang 2 aja itu. Yang 2 digabung ya? Ya digabung itu. Sekitar itulah ya. Nah, Muhammadiyah sendiri sudah punya semacam blueprint atau target belum Bu ya nih terkait dengan pembentukan BUS ke depannya, atau proses merger ini ditargetkan harapannya selesai kapan misalnya? Secara resmi belum. Tetapi secara tidak resmi sudah kita lakukan diskusi-diskusi ya. Itu kan persoalannya banyak ya. Persoalan SDM-nya, persoalan IT-nya ya, persoalan modalnya gitu kan ya. Saya rasa kalau seandainya dilihat potensi Muhammadiyah dari ketiga sisi tadi, saya rasa mencukupi dan memadai. Dari sisi SDM, kan banyak sekali bengker-bengker Muhammadiyah ya. Tidak menjadi masalah itu kan? Menyebar berita bahwa Muhammadiyah punya Bank Syariah Matahari gitu ya. Banyak bengker-bengker yang mau pindah ke Bank Syariah. Kaget juga saya. Pak ini belum bank BUS ini, belum bank syariah ini. Tuh, masih kecil ini Pak. Saya kira sudah BUS Pak Nabas, belum. Tuh, jadi dari sisi SDM saya kita punya. Dari sisi modal saya kita bisa siapkan lah ya. Saya sudah hitung juga tadi pagi ya. Kalau seandainya kita mendirikan bank, ya sebenarnya bisa lah gitu ya, bisa lah gitu. Dari sisi IT? Dari sisi IT mungkin tuh perlu diapain? Perlu waktu ya. Nah, tapi kita juga punya tenaga-tenaga yang yang sangat berpengalaman dalam IT ya. Saya lihat dia mengurusin IT-nya sebuah institusi yang sangat besar yang menyangkut keuangan. Jadi kalau seandainya, dan dia siap juga membantu saya, membantu Muhammadiyah ya. Kalau seandainya benar Bu ya, saya siap membantu. Gitu kan, ya. Jadi dalam perkiraan saya, dan dia juga nggak terlalu dengan biaya ya. Kalau perlu dengan uang saya sebagian saya bayar katanya. Gitulah semangat ya. Ya, dengan jaringan dan kapasitas yang dimiliki Muhammadiyah, artinya mungkin nggak dalam 4-5 tahun Muhammadiyah sudah punya BUS nih, Bank Umum Syariah. Ini begini ya. Ini pertanyaan bisa merusak hubungan antara Muhammadiyah dengan bank-bank yang ada ini. Jadi sekarang ini yang saya apakan itu adalah ya, bagaimana caranya Muhammadiyah supaya ikut membantu ya, menciptakan sebuah climate dunia keuangan syariah di Indonesia yang baik. Oleh karena itu saya tidak ingin kehadiran Bank Muhammadiyah, apakah BPS atau Bank Umum Syariah itu akan merusak hubungan itu. Makanya ada sebuah surat yang saya tantangani yang beredar gitu ya. Supaya surat himbauan ya? Surat himbauan supaya emak-emak usaha menaruh apanya gitu ya. Itu
ternyata ditafsirkan oleh kawan-kawan dari dunia perbankan bahwa saya atas nama PP Muhammadiyah berkeinginan mengambil Menarik dana menarik dana yang ada di dari bank syariah lain. Bank syariah. Padahal tidak seperti itu. Hmm. Ini hanya silakan dilanjutkan dengan Oke, sebenarnya isi surat himbauan dari PP Muhammadiyah yang diteken oleh Buya Anwar Abbas itu, karena kalau dari pemberitaan yang beredar luas, yang kita konsumsi nih ya, Iya. bahwa Muhammadiyah mengalihkan arah likuiditas dengan terbitnya Bank Syariah Matahari untuk menaruh DPK, baik itu deposito tabungan dari lembaga otonom Muhammadiyah, Badan Usaha Amal Muhammadiyah di pendidikan, kesehatan dan lain-lain ke Bank Syariah Matahari. Nah, yang sebenarnya seperti apa? Sehingga Ya, ada itu kekhawatiran makanya benar dari perlu Bank Syariah komunikasi ya. ini. Ya karena dalam benak orang itu adalah Bank Umum Syariah Matahari gitu ya. Ya tentu kalau sana itu dilakukan bisa ya kalau Bank Umum Syariah gitu ya. Sementara ini Itu kan masih dana itu diambil diserut semua kan bisa Ya, ditampung oleh Bank sementara ini Syariah masih Matahari. BPRS. Nah, ini masih BPRS nih kan. Oh. Kalau masih BPRS di semua ditarik rontok juga itu apa? Iya. BPRS Matahari juga besar rontok juga tuh ya. Dari yang kecil tiba-tiba Betul, langsung coba. besar ya. Iya. Itu bisa kayak balon gitu ya. Oke. Meledak dia kan gitu ya. Kita tidak menginginkan kayak gitu. Oke, ya. jadi intinya surat itu menghimbau. Ia menghimbau kepada amal-amal usaha supaya menempatkan sebagian. Sebagian. Kalau tidak sebagian sepertiga, seperempat, seperlima Di ya. Bank Syariah Matahari Di ya. Bank Syariah Matahari ini. Oke. Jangan sampai pula mereka ya ditaruh semua di bank sana, tidak ditaruh di bank kita sendiri gitu ya. Jangan sampai gitu. Oh, Dan ya. saya juga nanti akan memantau itu, jangan sampai pula ya relasi kita dengan bank-bank syariah yang ada selama ini rusak dan terganggu oleh karena tidak mau juga kita. Oke. Jadi saya ingin hubungan antara Muhammadiyah dengan dunia perbankan itu adalah hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Oke. Itu dia. Nah, sebenarnya tujuan Muhammadiyah, artinya Muhammadiyah kan sudah punya banyak badan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, amal ya, dan yang lainnya. Tapi Muhammadiyah memang belum masuk ke industri perbankan, khususnya perbankan syariah. Kalau masuk udah masuk. Oh, yang 10 tadi syariah semua tuh, cuma BPR kategorinya. Masih status BPR ya. Ah. Nah, artinya ke depan Muhammadiyah ingin punya bisnis perbankan syariah yang lebih besar tentunya skalanya, harapannya yang mungkin apa sih yang diharapkan dampaknya terhadap warga Muhammadiyah dengan hadirnya Sekarang misalnya sedang kita bank. kaji ya. Menguntungkan enggak bagi Muhammadiyah punya bank umum syariah? So kita berhubungan dengan apa? Kalau kita dirikan bank syariah, kita hidup dunia perbankan, kita hidup di tengah undang-undang yang ada. Kan ada peraturan tentang dunia perbankan kan gitu ya. Di antara itu BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Itu sebuah bank boleh hanya mengucurkan 10% dari modalnya. Jadi kalau modalnya 1 triliun, hanya boleh berapa? 100 miliar cuma kan. Sementara Muhammadiyah itu memerlukan sekitar pembiayaan setahun itu 4 triliun atau 5 triliun. Itu bagaimana cara mencarinya? Sementara kalau kita punya bus, itu hanya boleh 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bank ini maju, berarti dana pihak ketiganya meningkat kan? Kalau dana pihak ketiganya kan ada KAR, harus ada KAR ya, capital asset ratio-nya kan? Kalau dana pihak ketiga naik, KAR-nya harus dinaikkan. Jadi suntik lagi dengan modal kan gitu ya. Jadi bisnis bank ini sebenarnya bisnis yang menguntungkan, tapi keuntungan tidak bisa diambil. Karena diputar terus ya. Keuntungannya harus diinjekkan lagi ke tambah modal karena dana pihak ketiga meningkat kan gitu ya. Nah, jadi bisnis bank ini enak ya, uang kita bisa bertambah, tapi sulit mengambil keuntungannya gitu. Kecuali kalau seandainya dana pihak ketiga kita tekan ya supaya jangan banyak masuk gitu ya. Tapi kan aneh juga ya. Dunia perbankan itu kan berusaha sebanyak mungkin menarik dana pihak ketiga kan. Tapi karena kita tidak mau misalkan kita harus injek lagi dengan dividen yang kita perdapat, ya kita tahan dana pihak ketiga. Tapi itu tidak sehat menurut saya. Oleh karena itu ya memang perlu dipertimbangkan betul lah ya. Jadi kalau seandainya Muhammadiyah itu akan punya bus, ya resiko-resiko seperti yang saya katakan tadi, resiko BMPK, resiko regulasi lah ya. Kalau dilanggar kan kena punishment dari OJK kan. Itu kan harus diperhitungkan juga. Dan kita kan tidak mau. So, salah satu matan kepribadian Muhammadiyah itu adalah tunduk dan patuh kepada
undang-undang yang berlaku, peraturan hukum serta undang yang berlaku. Yang berlaku. Kalau undang-undangnya sudah seperti itu ya nggak boleh dilanggar-langgar kan. Kalau dilanggar kan kena sendiri tuh. Gitu. Oke. Nah Buya, kembali ke proses merger BPRS yang dimiliki di lingkungan Muhammadiyah tadi, yang paling siap Buya bilang tadi ada 2 BPR di Jogja dan Semarang. Nanti apakah proses merger ini juga akan secara bertahap juga melibatkan BPRS yang lain di lingkungan Muhammadiyah? Biasa ini ya, di Muhammadiyah itu gini, nggak mudah mengajak warga untuk mengikuti sebuah ide dan gagasan. Kecuali kalau ada contohnya. Tuh, kayak perguruan tinggi, Muhammadiyah kan banyak perguruan tinggi ya. Itu perguruan tinggi Muhammadiyah itu berkembang pesat setelah melihat ada beberapa perguruan tinggi yang maju. Di antaranya UM Malang, UMS, gitu ya, UMY, melihat itu bersemangat yang lain gitu. Tanpa disuruh mereka berinisiasi saja mendirikan perguruan tinggi, rumah sakit Jakarta, rumah sakit PKU Muhammadiyah Jogja kan, dilihat bagus kan, berinisiasi lagi mereka untuk membuat rumah sakit. BTM misalkan, saya ketika menjadi ketua Mas Ekonomi, pertemuan nasional BTM seluruh Indonesia itu saya selenggarakan di Pekalongan. Kenapa di Pekalongan? Karena modelnya yang cocok itu di Pekalongan, yang bagus itu di Pekalongan. Begitu saya selenggarakan rakernas di situ, banyak yang tertarik untuk apa. Dan sekarang sudah ada sekitar 150 kalau nggak salah BTM. Dan itu total asetnya sekitar antara 2 sampai 2,5 triliun. BTM, Baitul Tambil Muhammadiyah, kayak BMT. Baitul Tamil ya. Kalau BMT kan Baitul Mal wa Tambil ya. Itu dia bisa menerima penyaluran zakat, infak, sedekah. Kalau ini enggak, betul-betul bisnis. Baitul Tambil, jadi Tambil itu permodalan, rumah permodalan Muhammadiyah. Artinya di Muhammadiyah ada tradisi sebuah monumen kesuksesan dulu ya. Sehingga ini nanti akan mengalir dengan sendirinya, artinya kader-kader akan terjadi proses penularan. Dan itu makanya ya, mengapa Muhammadiyah bisa punya rumah sakit 120 sekian? Ya itu sebenarnya. Mengapa bisa punya perguruan tinggi 170? Ya itu. Buya, tapi dari berbagai amal usaha Muhammadiyah, semuanya kan digerakkan atas dasar semangat dakwah nih ya. Baik di bidang pendidikan, kesehatan yang sudah sukses tentunya, dan semua pihak mengakui itu. Nah, tentunya nanti ketika Muhammadiyah merambah perbankan syariah dalam skala bank umum syariah, apakah semangat yang sama juga akan diusung, semangat dakwah tadi? Iya, makanya bagi saya terpikir ya, bank-bank yang ada hari ini menurut saya bias kepada pengusaha kelas atas dan menengah. Pengusaha besar. Kurang berpihak kepada usaha yang mikro dan ultra mikro. UMKM ya. Kalau UMKM itu kan usaha mikro, kecil menengah. Kalau menengahnya masih terjamah lah ya. Kecil masih sedikit terjamah. Itu kan strukturnya begini. Usaha besar itu hanya 0,01%. Usaha besar ya, usaha besar 0,01%. Usaha menengah itu 0,09%. Usaha kecil itu 1,22%. Berarti jumlahnya kan 1,32%. Saya rasa yang namanya dunia perbankan itu menjamah yang 1,32% itu aja. Pengusaha besar tadi ya. Tuh, sementara yang jumlahnya 98,68%, yang itu usaha mikro, ultra mikro. Ini yang kurang dijamah oleh perbankan syariah kita. Iya, kurang terjamah. Itu sebabnya saya dulu tidak setuju merger 3 bank syariah itu. Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri ya. Saya termasuk tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena kalau dia tidak di-merger, dia bank kecil. Kalau di-merger, bank besar. Kalau dia bank kecil, tentu dia hanya bisa membiayai usaha kecil. Setelah menjadi bank besar. Tapi kalau dia udah menjadi bank besar, tentu dia akan membiayai usaha besar. Mungkin itulah terbelakang kenapa kemarin Muhammadiyah menarik dana simpanan di BSI. Banyak faktor lah ya, banyak faktor. Salah satunya pastinya. Jadi apa namanya ya, sementara menurut saya yang harus dipikirkan oleh bangsa dan oleh umat serta oleh Muhammadiyah itu kan adalah bagaimana dekat dengan kelompok duafa ini ya. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis
usaha mikro, mikro dan dan ultramikro ya. ultramikro. Sehingga struktur masyarakat kita tuh kayak piramid gitu ya, kayak piramid Oke, itu. besar di bawah ya. Iya, yang besar itu kan di bawah. Kita menginginkan apa struktur masyarakat kita berubah ya menjadi seperti belah ketupat gini. Ya, Tuh, ya. kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Itu kalau Pak Habibie menyatakan di atas cukup 2%, di tengah 95%, di bawah 3%. Timbul pertanyaan, bagaimana cara merubah struktur dari bentuk piramid kepada bentuk belah ketupat itu? Ya harus ada keberpihakan affirmative action. Ya. Itu makanya saya menginginkan kalau bisa yang namanya bank-bank negara ini ya jangan mengurusin yang besar-besar Iya. itu lah, mengurusin yang bawah-bawah gitu. Benar, Karena benar. kan Mereka yang masih butuh uluran. tugas negara itu kan diantaranya adalah mensejahterakan rakyat, Iya. gitu kan. Oke. Tetapi saya melihat arahnya tidak seperti itu, Oke. termasuk Danantara ini. Danantara ini kan badan pengelola investasi ya, BPI kan ya. Itu kan dana yang akan dikelola itu sekitar 15.000 triliun loh ya. Besar sekali kan ya. Setelah saya baca yang dikejar adalah pertumbuhan 8%. Pertumbuhan ekonomi nasional 8% ya. Saya rasa mungkin bisa ya. Tetapi ada resikonya. Kalau dia terlalu mengejar pertumbuhan, maka pemerataan tidak akan terdapat. Oke. Benar. Tuh. Benar. Oleh karena itu menurut saya Danantara ini juga jelas juga harus ideologinya nih. Ini ideologi pertumbuhan kah atau ideologi pertumbuhan pemerataan? Menurut saya harus sekaligus nih. Pertumbuhan dikejar, tapi pemerataan jangan dilupakan gitu ya. Tapi jangan hanya pemerataan, tapi pertumbuhan ada juga jangan begitu. Benar. Kenapa kita perlu memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan? Supaya ada tercipta stabilitas. Stabilitas. So kalau pertumbuhan saya terjadi, kesenjangan sosial ekonomi akan semakin tajam. Stabilitas umat ya. Tidak hanya umat, bangsa. Stabilitas bangsa akan terganggu gitu kan. Oleh karena itu saya terus terang saya beberapa hari yang lalu juga membuat rilis kepada media ya supaya Danantara jangan hanya berkonsentrasi di dalam mengejar pertumbuhan saja. So hari ini pengangguran kan luar biasa ini. Itu kan PHK juga banyak ya. Yang dicatat oleh BPS itu kan PHK yang dilaporkan. Belum yang dicatat oleh BPS ya. Belum yang tidak tercatat. Yang lebih banyak itu yang tidak melaporkan banyak sekali. Saya dapat dari seorang ya pengusaha besar ya. Dari orang yang ada dalam sebuah Buya katanya. Itu yang angka 15.000 PHK itu banyak, itu hanya dilaporkan saja. Yang tidak dilaporkan banyak Buya katanya kan. Dia ceritakan lah kan. Jadi kalau begitu kesimpulan saya ya negeri ini berada dalam keadaan tidak aman menurut saya ya. Makanya harus ada politik keberpihakan. Nah saya maunya itu Muhammadiyah jangan ikut arus yang seperti itu ya. Jangan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga pemerataan. Artinya jelas di sini Buya menegaskan prinsip keberpihakan Muhammadiyah melalui harapannya Bank Umum Syariah nanti terhadap ekonomi usaha mikro tadi ya, yang selama ini mereka sayangnya belum punya banyak akses terhadap perbankan. Iya, saya juga pernah berdebat dengan Saudara Menteri ya. Kata mereka sudah apa nama itu proyek itu yang disalurkan oleh BRI ya. KUR bukan? IKUR juga ada namanya itu, saya lupa namanya. Kredit ultra mikro. Ya, tetapi saya lihat siapa yang menerima itu. Dan juga ada pengusaha-pengusaha menengah yang memanfaatkan itu kan gitu. Jadi dalam kesimpulan saya ya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi bukan tidak ada niat dari pemerintah, ada, tetapi dalam implementasi dan pelaksanaannya saya lihat itu ya belum sesuai dengan yang diinginkan lah gitu. Oleh karena itu memang diperlukan sebuah bank yang kira-kira benar-benar penuh komitmen ya. Itu kayak siapa Yunus di Bangladesh ya. Grameen Banknya itu kan memang ibu-ibu yang miskin-miskin itu. Benar-benar. Sehingga ibu-ibu artinya dia menginspirasi Muhammadiyah juga nih ya. Saya rasa siapa namanya si Yunus itu belajar dari orang Indonesia tuh. Bukan orang Indonesia yang belajar dari Yunus. Yunus itu belajar di Indonesia. Gurunya kalau saya tidak salah Adi Sasono itu. Iya, gurunya kalau nggak salah saya itu ya. Atau kelompok Adi Sasono deh. Tangguh Renteng itu kan dia pelajari di Jawa Timur itu. Saya lupa nama ibu itu. Ibu Jos atau apa itu. Dia sempat cerita di sini belajarnya Pak Nabas katanya kan gitu ya. Oke, Bu ya, kembali ke Bank Umum Syariah tadi yang yang sekarang menjadi salah satu program pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin berpihak kepada ekonomi kerakyatan, skala usaha mikro, kecil tadi. Tapi tentunya juga prinsip prudent nih dalam pengelolaan bank ini juga harus mendapat perhatian.
dari Muhammadiyah ketika nanti sudah memiliki bank umum syariah kan. Nah, apakah Muhammadiyah juga menaruh concern terhadap itu? Karena jangan sampai kredit macet dari pelaku Ya usaha jadi kecil. sebenarnya ya OJK itu dalam kesimpulan saya ya, dia sudah membuat peraturan sedemikian bagusnya ya. Kalau dilaksanakan itu insya Allah ya, kalau dilaksanakan secara baik ya, maka insya Allah itu banknya akan berjalan dengan baik. Tuh. Nah, oleh karena itu bagi saya terpikir peraturannya sudah baik. Lalu kalau seandainya banknya tidak baik, dalam kesimpulan saya itu berarti internal di orang perbankan itu nggak baik, itu dalam kesimpulan saya itu. Nah, oleh karena itu memang perlu dipersiapkan lah ya. Bagaimanapun juga man behind the gun kan sangat menentukan siapa yang ada di balik sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah program, itu memang sangat menentukan ya. Tapi saya yakin dan percaya ya, bila Muhammadiyah mendirikan sebuah bank umum syariah, maka insya Allah Muhammadiyah akan mampu. Ya, baik dari sisi sumber daya manusia, dari sisi IT-nya, dan dari sisi kapitalnya saya mampu ya. Dan dari sisi pasarnya juga ada jelas ya. Pasar internal saja dulu ya. Muhammadiyah itu kan ada yang kaya, sedang, ada yang miskin juga ya. Dan banyak juga kan pelaku UMKM. Pelaku UMKM Muhammadiyah kan banyak juga. Di internal Muhammadiyah saja saya rasa itu udah hidup bersuasana ya. Saya rasa ya artinya by himself gitu ya. Itu majulah bang itu ya. Nah, itu kan pertanyaannya adalah kita jangan hanya mikirkan diri kita. Saya kan ada ayat ku anfusakum wa ahlikum kan gitu ya. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Muhammadiyah itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri saja, tapi juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang kita buat itu haruslah kebijakan-kebijakan tidak hanya menguntungkan kita, tapi juga menguntungkan orang lain. Karena menurut ayat Al-Quran, orang yang terbaik itu adalah bukan orang yang telah berbuat baik pada diri saja, tapi orang, ada perintah wa ahsin kama ahsana, kita diperintah oleh Tuhan berbuat baik kepada yang lain, tersesama. Iya. Menyambung penjelasan Buya tadi, artinya Muhammadiyah mampu nih. Ekosistemnya sebenarnya sudah terbentuk dari sisi kapital apalagi. Nah, kalau misalnya bank umum syariah Muhammadiyah ini benar-benar hadir, apakah nanti Muhammadiyah akan mengalihkan seluruh likuiditasnya ke kalau berdasarkan apa ketentuan dari OJK, jika seandainya Muhammadiyah mendirikan bank umum syariah terpaksa Muhammadiyah bermitra dengan bank-bank lain. So BMPK-nya kan 10%. Pembiayaan yang bisa dikucurkan oleh Muhammadiyah kepada amal usahanya hanya 10%. Yang 10% harus keluar. Tetap bermitra ya. Iya kan? Nah, terpaksa lah kita gunakan bank-bank lain juga untuk sebagai mitra kita kan ya. Jadi meskipun Muhammadiyah, jika seandainya mendirikan bank umum syariah, tidak bisa juga Muhammadiyah tidak berhubungan dengan bank-bank lain, tidak bisa. Karena peraturannya tidak memungkinkan itu. Jadi maka ketentuan-ketentuan dibuat oleh OJK itu luar biasa kalau menurut saya ya. Cuma kan itu bisa dilanggar. Kata orang sepandai-pandai kalau seandainya kita akan tikus itu lebih pandai lagi daripada kucing lah gitu ya. Jadi perilaku banker-banker itu dia bisa mengatasi peraturan yang ada gitu ya. Menyiasati ya. Dia bisa mensiasati gitu ya. Mungkin karena belum ada diatur gitu ya. Jadi selama belum diatur kan bisa ya. Sebelum dilarang kan bisa ya. Jadi kira-kira kayak gitu lah. Jadi dalam kesimpulan saya ya, bagaimanapun juga Muhammadiyah kalau seandainya akan mendirikan bank, maka Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa sebagai sebagai institusi yang berkontribusi terhadap kepentingan sama. Artinya Buya juga ingin menegaskan ketika Bank Umum Syariah Muhammadiyah ini nanti hadir di tengah perekonomian syariah nasional, bank-bank syariah lain tidak perlu khawatir lah ya, artinya. Untuk apa mereka khawatir? Membuang-buang energi aja menurut saya khawatir. Kalau ada bank umum syariah yang khawatir dengan kehadiran bank umum syariah Muhammadiyah, tanda tidak membaca peraturan, baca kesimpulan itu. So di peraturan kan sudah ada BMPK kan gitu ya. Tuh, dan itu tidak memungkinkan Muhammadiyah 100% memberikan pembiayaan kepada amal usahanya, tidak bisa lah. Pasti ditegur oleh OJK, sangat sensitif sekali kan itu. Tuh, meskipun juga ada sekarang kebijakan yang dibuat khusus oleh OJK tentang organisasi kemasyarakatan ya. Jadi dulu dalam peraturan itu sebuah organisasi itu sebuah entity.
Tapi kalau sekarang ini ada pengecualian ya, entitinya pada sebuah amal usaha. Oke. Sehingga memungkinkan ya pembiayaan itu dikucurkan kepada banyak amal usaha. Oke. Tapi kalau seandainya dulu itu diakumulasi, ya itu tidak boleh lebih 10%. Atau ada juga yang kan dulu entah 20% atau berapa, tidak boleh lebih 20%. Tapi dengan keluar peraturan baru itu memungkinkan. Oke. Baik, Buya. Terima kasih atas penjelasannya terkait dengan rencana pengembangan dakwah dan bisnis Muhammadiyah di bidang perbankan yang saat ini tengah dalam proses kajian tentunya, karena ini bukan suatu yang bisa dalam waktu singkat diputuskan, karena sebuah lompatan penting mungkin ya yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, jadi nanti insyaallah Muhammadiyah akan bermuktamar tahun 2027. Oke. Bulan November atau bulan Desember ya, di Medan. Di Medan. Saya rasa banyak kawan-kawan yang ingin mengangkat masalah ini. Masalah ini ya. Artinya masalah ini akan menjadi salah satu agenda pembahasan penting di muktamar. Ya, kita belum bisa memastikan ya, tapi saya rasa akan banyak dari warga, dari peserta muktamar yang juga ingin mengangkat masalah ini. Ya nanti kita lihatlah apa keputusan muktamar. Kalau kata peserta muktamar dirikan Bank Umum Syariah, itu terpaksa kita dirikan gitu. Jam muktamar kan? Iya. Tapi kalau seandainya kata peserta muktamar tolong dipertimbangkan, sudah waktunya enggak ya dipertimbangkan gitu ya. Oke, artinya pimpinan pusat Muhammadiyah tetap akan menangkap arus aspirasi umat dalam forum muktamar yang akan sangat menentukan ya nasib rencana dari pendirian Bank Umum Syariah ini, apakah prosesnya akan smooth atau akan ada pertimbangan lagi ya. Betul. Yang pasti segala sesuatunya tentu akan dilakukan kajian secara mendalam oleh pihak Muhammadiyah, karena tidak sekedar berdasarkan semangat saja tentunya ya Bu ya, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan bisnis dan lain-lain. Tentunya warga Muhammadiyah menunggu jikalau memang nanti Muhammadiyah memiliki Bank Umum Syariah Bu ya. Betul. Baik Sobat Kontan, perbincangan kita dengan Buya Anwar Abbas, Bendahara Umum Pimpinan Pusat. Saya bukan Bendahara Umum, Ketua Umum. Dulu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau telah menjelaskan panjang lebar seputar rencana pendirian Bank Umum Syariah, dan semoga rencana Muhammadiyah ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Salam cuan.